Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi semangat. Yes. Oke. Semua sehat ya hari ini? Ya. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke. Siapa yang datang paling awal pagi ini? Adit. Oke. Adit memimpin doa ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Adit. Baik anak-anak, Uli mau tanya, coba, jadi di kelas kalian ini ada banyak benda bukan? Ya, coba siapa bisa menyebutkan benda apa saja yang ada di kelas kalian? Coba mulai dari Adit, ada apa Adit? Meja. Oke Reda? Bangku sama meja apa bedanya? Nah, papan tulis. Oke, Jesse? Tak buku. Siapa namanya? Dirga. Apa benda yang kamu jumpai di sekitar kelas kalian ini? Botol, oke. Firza? Jam dinding. Ica? Jendela. Esa? Apa yang kamu jumpai kalau di sekitar sini dari kelas kalian ini banyak sekali. Oke, ada buku, Pandu. Oke, lampu. Jadi benda-benda itu terbuat dari apa aja? Kalau misalnya kita ambil meja itu terbuat dari apa? Kayu. Kalau botol terbuat dari apa? Plastik. Kemudian ada lagi tadi yang menyebutkan apa ya? Jendela. Jendela terbuat dari apa? Kaca. Oke, semua tahu ya benda apa yang ada di kelas kalian? Oke, tadi sudah menyebutkan semua ya. Oke, kuliah akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu nanti benda-benda tersebut sebenarnya bisa diukur ya anak-anak. Jadi seperti meja itu bisa diukur panjangnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini adalah dengan mengamati benda-benda yang ada di kelas kalian ini. Nanti kalian dapat mengamati alat ukur panjang baku dan tidak baku. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi dengan menggunakan media ini, tanggal konversi satuan panjang ini, nanti kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan satuan panjang baku dan tidak baku. Jadi itu. Kemudian untuk penilaiannya, jadi penilaian hari ini yang pertama dari diskusi kalian nanti Budi akan menilai bagaimana tanggung jawab kalian dalam mengerjakan soal, bagaimana kekompakan kalian dalam berdiskusi, dalam menyelesaikan soal, itu ada nilainya. Kemudian untuk penilaian individunya nanti kuliah akan membagikan soal evaluasi mandiri yang terdiri dari 10 nomor. Itu nanti dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri gitu ya. Jadi nanti kita juga akan membentuk 2 kelompok seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke. Tadi kuliah mendengar ada yang menyebutkan meja, betul? Oke. Sekarang kuliah minta coba ukur panjang meja kalian dengan menggunakan jengkal. Ada yang tahu apa itu jengkal? Jengkal itu yang mana? Ada yang tahu apa itu jengkal? Jari. Jengkal itu ini. Jadi dari ibu jari ke kelingking ini namanya satu jengkal. Oke, kita tentukan untuk mejanya mana. Jadi kita hanya cukup mengukur satu meja saja, diukur oleh keseluruhan. Sebentar, mau meja yang mana? Yang ini ya, satu meja ini ya. Oke, sekarang nanti secara bergantian karena mejanya ini yang sama ada 4
lengkap ya. Tapi kita ambil mejanya Reda saja ya. Nanti secara bergantian kalian mengukur pakai jengkal. Kemarin kuliah sudah menyampaikan untuk membawa penggaris ya. Ya. Ada yang tidak membawa penggaris? Bawa penggaris ya. Ya nggak apa-apa, nanti kuliah kasih pinjam ini. Penggarisnya yang ada angkanya ya. Ya. Oke. Jadi nanti setelah mengukur pakai jengkal, kalian juga mengukurnya pakai penggaris. Nanti yang nggak punya boleh pinjam punya kuliah ini. Kita tentukan tadi mejanya punyanya Reda. Jadi semua secara bergantian mengukur mejanya Reda. Jadi panjangnya dari mana ke mana? Kita tentukan dulu. Sini sampai sini ya. Oke, yuk mulai dari siapa? Adi dulu. Jadi nanti setelah mengukur kalian ingat-ingat. Wah, ketika kakak ukur pakai jengkal, panjangnya berapa ya? Itu harus diingat-ingat ya. Oke? Bisa dipahami? Ketika diukur pakai penggaris juga sama. Diingat-ingat panjangku piro ya gitu. Oke, dimulai dari Adi dulu. Oke. Disimpan aja jawabannya. Sekarang Reda. Wah. 4,5. Coba dihitung lagi. Berapa? Ya tahu ya jawabannya. Disimpan. Selanjutnya Kesa. Ayo Kesa. Pakai jengkal dulu. Yang dari sini Kesa. Sini ke sini. Jadi cara mengukurnya pakai ini Kak. Jengkal itu segini. Dibelgar kayak tangannya. Seperti ini Kesa. Dibelgar kayak gini. Ya. Cuma meja satu aja ya. Oke, disimpan jawabannya, diingat-ingat. Nah, sekarang Pandu. Selanjutnya Ica, Luza, Dirga, Jesse, oke? Ya, Pandu. Ikut dulu. Ingat-ingat ya. Oke, sudah tahu jawabannya? Oke, simak ya, ingat. Oke, yuk Ica. Selanjutnya Luza boleh antri di belakangnya biar tidak menunggu lama. Ingat-ingat jawabannya. Jangan malu-malu dibelgar kayak jenis jengkal hitam. Nah, gitu. Oke, sudah. Ya, ingat-ingat jawabannya bisa. Kalau bisa juga ya. Oke, ingat-ingat jawabannya. Ayo juga. Sudah ingat-ingat jawabannya? Sekarang Jesse. Selanjutnya kembali ke Adit, kita menggunakan penggaris. Penggarisnya disiapkan. Berapa? Oke, disimpan ya jawabannya. Yuk pakai penggaris. Siapa yang nggak punya penggaris? Oke, nah. Lihat ya. Jadi selain mengingat hasil jengkalnya juga hasil penggarisnya tadi ya. Ya, dilihat angkanya. Jadi yang dilihat adalah yang ini, yang kecil-kecil ini. Jadi menghitung itu dimulai dari 0. Nah, begini. Jadi pas di sini. Di sini. Habisnya angka di sini berapa ini? Oke. Kalau tanda sini. Terus dilanjutkan ke sini. Nah, kamu coba hitung sendiri. Ya, ditambah aja, nggak usah dicoret ya. Oke, ke sini. Udah habis kan pas berapa? Kamu hitung berapa tambah berapa tadi jadinya? Loro di dua simpan ya jawabannya. Oke, yuk lanjut Kesa sama Pandu. Penggarisnya pendek kali ya. Kelihatan nggak apanya? Udah nggak apa-apa. Dua ya, nanti jawabannya disimpan di mana? Pandu membantu. Kalau pensil ya, pulpen. Oke. Ya, kamu perhatikan angkanya di sini. Nanti dihitung ya, 15-nya ada berapa? Cuma kalau misal nanti
dikasih dulu rolnya di sini atau sini. Dikasih dulu. Sampai sini. Mulai dulu. Tik itu aja. Ya nggak harus coret-coret gitu mejanya. Di sini persiapan beda sama Desi ya. Oke. Lalu jawabannya tahu? Oke, simpan. Yuk, lanjut Desi sama Dirga. Diingat-ingat jawabannya. Oke, mulai dari nol dulu berbalik. Nah, dari sini. Ini ke sini. Nah, titik di sini. Oke, biar bantu kasih lihat tanda di sini. Yuk, kita teruskan lagi. Ya, 30 ya. Nah, sekarang di sini ke sini. Nah, dari sini ke sini berapa? 30. 30 tambah 30 berapa? Oke, simak ya jawabannya. Baik, ini pembahasannya. Tadi semua sudah mengukur ya. Tadi semua sudah menggunakan jengkal maupun penggaris. Dan Bu Lia meminta kalian untuk mengingat jawaban kalian, ya. Karena jawaban kalian inilah yang akan menentukan manakah yang satuan baku dan manakah yang alat ukur baku dan manakah alat ukur tidak baku. Ini mau tanya, di dalam penggaris ini kan tadi ada angka ya. Apakah kalian tahu angka ini satuannya apa? Sentimeter? Benarkah? Iya. Jadi di dalam penggaris ini ada angka mulai dari 0 sampai 30. Kalau penggarisnya yang seperti ini, nah jadi penggarisnya itu bermacam-macam. Kalau ini bisa mengukur sampai ke inci yang mana ya, dan milimeter juga. Kalau yang penggaris ini di sini di sebelah angka 0 ini ada tulisan cm, itu artinya sentimeter. Belum memasuki itu, oke. Kemudian akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi kita hitung 1, 2 seperti itu ya. Nanti yang kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, yang kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2. Bisa dipahami? Oke, hitung 1 dari siapa dulu? Edit ya. 2 1 2 Oke, kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 silakan bergabung dengan kelompok 2. Kelompok 2 di sini, oke, berarti kelompok 1 pindah ke sini. Ya, langsung dipersiapkan untuk alat tulisnya ya. Oke, mejanya digabung Kak. Mejanya pakai yang mana ini aja ya. Berarti ini dimundurkan saja. Oke, Bu ya bantu. Saya kursinya digeret. Nah, kalau sudah kita perhatikan dulu yang di depan.
Ya, jadi hari ini kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah macam-macam alat ukur panjang baku dan tidak baku. Kemudian juga tentang kesetaraan satuan panjang. Nanti kita akan mempelajari medianya. Kita menggunakan media ini. Siapa bantu Bulia untuk membaca? Filza? Oke. Ya Fil, kelihatan Fil? Oke, kamu baca coba. Alat ukur panjang baku adalah alat ukur yang bisa digunakan antara orang yang satu dengan orang lainnya, hasilnya akan sama. Contoh penggaris meteran pita, meteran nol kecil, meteran nol besar. Oke. Jadi alat ukur panjang baku adalah alat ukur yang jika digunakan antara orang yang satu dengan orang lainnya hasilnya itu akan sama. Contohnya seperti apa? Seperti penggaris, kemudian ada meteran roll. Kemudian kamu tahu meteran roll apa? Iya, meterannya biasa digunakan untuk apa? Ukur kayu. Betul. Kemudian ada meteran tinta. Kalau meteran tinta biasanya digunakan untuk apa? Iya, untuk mengukur. Iya, biasanya siapa yang menggunakan meteran tinta? Penjahit. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ada alat ukur panjang tidak baku. Bulia akan menunjuk Adit untuk membantu Bulia membaca buku. Adit atau Reda? Ya, coba Reda saja ya. Alat ukur panjang tidak baku adalah alat ukur yang jika digunakan antara orang yang satu dengan orang lain hasilnya berbeda. Contoh hasta, jengkal, Langkah dan depan. Iya. Jadi seperti yang kamu lakukan tadi, kamu sudah mengukur menggunakan jengkal, bukan? Kemudian ada lagi hasta. Ada yang tahu hasta itu apa? Hasta itu seberapa? Iya betul, hasta itu yang segini. Kemudian ada langkah. Nah, ini kamu juga bisa mengukur menggunakan langkah ini. Kemudian ada menggunakan depan. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi itu tadi tentang alat ukur panjang baku dan tidak baku. Sekarang mau menyanyi? Oke? Jadi melalui lagu ini kalian nanti juga akan bisa menggunakan media yang akan kita gunakan hari ini, yaitu media tanggal konvensi satuan panjang. Jadi sebelum kita praktekkan menggunakan media ini, kita menyanyikan lagu ini dulu. Jengkal dan penggaris. Nah, coba kamu tuliskan dulu nama anggota kelompok kalian. Ya.
Ya, nama-nama kalian dituliskan namanya. Itu kelasnya ya. Gak apa-apa ngomongnya, gak usah bisik-bisik, gak apa-apa ngomongnya biasa aja ya. Kalau sudah, kalian bisa melihat di halaman selanjutnya. Di situ ada rangkaian kegiatan yang harus kalian lakukan. Nah, coba Adit baca Adit. Ya, rangkaian kegiatannya. Ya, betul. Coba kamu baca. Ya, sekarang kamu buka di halaman selanjutnya. Nah, di situ. Jadi kalian tadi kan sudah menghitung ya, sudah mengukur meja, kan? Jengkal dan penggaris. Sekarang kamu tuliskan misalnya di sini namanya siapa? Misalnya Adit, ketika diukur menggunakan jengkal berapa? Ketika diukur menggunakan penggaris berapa? Kemudian disimpulkan. Menyimpulkannya bagaimana Bu? Ya disimpulkan. Kalau jawabannya berbeda berarti merupakan apa? Jengkal itu alat ukur baru atau tidak baku? Kalau jawabannya sama, berarti penggaris itu alat ukur panjang baku atau tidak baku? Seperti itu. Paham? Oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 ya. Ya, sudah dibaca? Iya, tadi kamu kan sudah mempraktekkan itu menghitung apa namanya? Panjang meja ya? Menggunakan apa tadi? Jengkal sama? Nah, sekarang coba kamu hitung, terus dituliskan namanya dulu. Misalnya di sini siapa? Pandu. Nah, ketika Pandu mengukur dengan jengkal panjangnya berapa? Ketika dengan penggaris panjangnya berapa? Nah, apakah hasil pengukuran kalian berbeda? Nah, jika berbeda berarti kalau jengkal termasuk alat ukur baku atau tidak? Kalau penggaris jawabannya sama atau tidak? Kalau jawabannya sama berarti penggaris itu alat ukur baku atau bukan? Paham? Seperti itu ya cara melaksanakannya. Iya, 4,5 bagaimana menulisnya? 4,5. Coba perhatikan sini dulu. Tadi ada yang tanya, Bu, kalau hasilnya 4,5 bagaimana menuliskannya? Nah, dulu kan sudah belajar tentang pecahan juga kan? Kalian bisa menuliskan seperti ini. Halo. Oke, kalian bisa menuliskan seperti ini. 4,5. Seperti ini boleh. Seperti ini juga boleh. Nah, itu ya. Kalian bisa memilih salah satunya. Oke, bisa dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan langsung ditanyakan ke kuliah. Oke. Jadi masing-masing tadi kan kuliah sudah bilang ingat hasilnya, dipilih-pilih. Ya. Iya. Berapa tadi yang sama Jessi? Kayaknya sama tadi ya. Kayaknya. Nah, yang lupa bisa diulang dihitung lagi. Yang lupa bisa dihitung lagi nih. Kuliah kasih pinjaman jelas nih loh tulisannya. Nah, pakai ini aja. Nah,
dibantu temannya. Jadi kalau menggunakan penggaris artinya panjangnya juga sama. Ini tidak temannya sih ya harusnya apa? Ya, berarti berapa Dit? Berapa? Iya. Caranya seperti itu. Yang lupa bisa melakukan pengukuran ulang. Oke. Jangan lupa kesimpulannya juga ditulis. Nah, sekarang siapa? Oke, Pandu. Masih ingat kan jawabannya? Iya. Cek lima. Pandu. Siapa Pandu dalam? Iya, di sini di bawahnya saja ya. Oke. Tapi yang selanjutnya lagi sudah berbeda. Apakah pengukuran kalian berbeda? Nah, simpulkan. Kamu ceritakan ketika menggunakan jengkal itu bedanya. Apakah berbeda? Kalau menggunakan penggaris sama apa tidak? Gitu. Ceritakan saat diukur menggunakan jengkal, ternyata hasilnya saat diukur menggunakan penggaris, ternyata hasilnya dapat disimpulkan bahwa jengkal itu bagaimana, baku atau tidak baku, seperti itu. Bagaimana? Sudah disimpulkan? Disimpulkan dulu saat menggunakan jengkal bagaimana hasilnya, saat menggunakan penggaris bagaimana hasilnya, lalu disimpulkan. Oh, tadi di materi kan sudah disampaikan kalau hasilnya sama berarti alat ukur panjangnya baku atau tidak baku. Itu nanti dulu yang ini ya. Menggunakan penggaris ternyata jawabannya sama apa tidak? Tidak. Penggaris pakai penggaris jawabannya sama apa tidak? Penggaris sama, berarti kamu tuliskan aja saat diukur menggunakan jengkal hasilnya sama apa tidak? Tidak. Ya udah tulis aja kesimpulannya. Saat diukur menggunakan penggaris saat diukur menggunakan jengkal hasilnya tidak sama. Saat diukur menggunakan penggaris hasilnya dapat disimpulkan bahwa jengkal adalah alat ukur panjang. Baku apa tidak baku, seperti itu. Ceritakan maksudnya itu. Ya, kalau penggaris bagaimana? Udah ditulis, kan dapat kesimpulannya. Sekarang tuliskan menggunakan kata-kata kamu sendiri. Ya, saat diukur menggunakan jengkal. Coba bolanya diangkat, duduknya bagus, kepalanya diangkat. Aja meja saat diukur dengan jengkal sama
Sudah kelompok 2? Ya, tinggal menyimpulkan. Jengkal itu satuan baku atau tidak baku? Alat ukur baku atau tidak baku? Penggaris alat ukur baku atau tidak baku? Udah tinggal gitu aja. Tadi kan sudah disampaikan dalam materi ya, kalau panjangnya sama ketika diukur antara orang yang satu dengan orang yang lainnya itu dinamakan alat ukur baku. Kalau ketika diukur terus hasilnya tidak sama, berarti itu alat ukur tidak baku. Udah gitu aja menyimpulkannya. Berarti jengkal masuk baku atau tidak baku. Penggaris masuk alat ukur panjang baku atau tidak baku. Udah tinggal menuliskan saja di kesimpulannya. Disebut baku, sebut apa? Alat ukur panjang baku. Alat ukur panjang baku. Dan menggunakan medianya ini tadi ya. Oke, yuk perhatikan sini dulu. Sambil menunggu temannya masih berdatang. Sebenarnya jangan lupa juga naik tangga satuan, hati-hati sekali tentang satuan panjang, lupa dihafal. Kilo, hektar, dekada, meter, desi, senti, dan mili. Kalau naik bagi 10, turun dari 10. Nah, yang ada di depan tadi sama halnya dengan yang Bulia pegang ini. Ya, sama ya. Nah, dimulai dari apa ini? 5 meter. Kilometer, kemudian ada hektometer, kemudian ada dekameter, kemudian ada meter, kemudian ada desimeter, sentimeter,
30. Jadi setiap naik satu tangga, misalnya nih dari milimeter ke sentimeter, tangannya ke atas, ini dibagi 10. Bu, kalau naik 2 tangga bagaimana? Berarti diapakan lagi? Dibagi 10 lagi. Berarti 2 tangga 10 dan 10 jadinya 100. 10 100 ya. Jadi naik 2 tangga dibagi 100. Bu, kalau naik 3 tangga dibagi 1000. Naik 4 tangga dibagi 10.000. Naik 5 tangga dibagi 100.000. Naik 6 tangga dibagi 1 juta. Itu untuk yang naik. Kalau turun Bu, bagaimana? Di dalam lagu tadi, kalau naik bagi 10, turun kali 10. Misalnya dari kilometer ke hektometer turun berapa tangga? 1 tangga berarti dikalikan 10. Dari kilometer ke dekameter turun berapa tangga? 2. 1, 2. Berarti dikalikan 100. Kita praktekkan dari sini. Nanti sampai hektometer, sampai apa tadi? Dekameter ya. Sekarang dari kilometer ke meter turun berapa tangga? 1, 2, 3. Nanti apa? Dikalikan berapa? 1000. Tinggal menambahkan di sini. Nah, kita akan memanfaatkan medianya ini. Misalnya kita mau ambil contoh, di sini kuliah ada angka 1 sampai 7. Ini membantu kalian untuk naik tangganya berapa kali, turunnya berapa kali. Kalau ada panah hijau berarti dia turun. Kalian bisa memasukkan ke dalam sini. Oke, ya angka kalian di sini ya. Oh, di sini aja kalau gitu. Dari kelompok 1 dulu ya. Oh, belum kelompok 2. Oke, di sini ada angkanya. Misalnya kamu mau menghitung berapa? Udah kasih soal ya. Misalnya di sini 1. Misalnya 1 dekameter ke berapa ya? 1 dekameter ke desimeter. Jadi kamu ambil angkanya, angka 1 dulu. Kalau ada panah hijau berarti dia turun. Kalau ada panah kuning berarti dia naik. Jadi kalau dari 1 dekameter ke desimeter, nah kira-kira dari mana dia berdiri? Dari kalau menghitung dekameter ke desimeter, berarti angka 1 turun 1 tangga di sini, masukkan di sini. Kemudian angka 2-nya mana? Masukkan di sini, karena kan kamu mau turun. Nah, berarti kamu turun berapa tangga? Kalau turun 2 tangga berarti diapakan? Dikalikan. Berarti berapa kali berapa tadi? Ya, berapa? 100 kan? Berarti 1 dekameter kalau dijadikan desimeter berarti kalau berapa? 1 kali 100. Berarti berapa jawabannya? 1 dekameter sama dengan, iya, 1 dekameter sama dengan berapa? 1 kali 100. 1 kali 100 berapa? 100 desimeter. Oke, sekarang kita ambil lagi di sini, kita manfaatkan kertasnya di belakang ya. Kalau di halaman selanjutnya mana? Coba kalian buka. Nah, kita mengerjakan nomor 1 dulu coba. Oke, berapa nomor 1 soalnya di situ? 1 hektometer. 1 hektometer gimana? Mau dijadikan apa? Dekameter. Berarti tangganya di mana? Turun berapa? 1. Salah satunya dimasukkan sini. Nah, kalau turun 1 tangga berarti dikalikan berapa? Dikali atau dibagi? Kalau turun tadi dikali berapa? 10. Berarti
didiskusikan dengan kelompokmu nomor 2. Setelah ini kelompok 1 ya, kita bergantian dulu. Yang kelompok 2. Ya, dilihat dulu dari sentimeter ke meter. Sentimeter mana? Ya, ke meter. Terus naik atau turun? Iya. Kalau naik siapa kan? Dibagi berapa? Naik berapa tangga? Kalau 2 tangga berarti dibagi 100. Sekarang kamu hitung 1000 dibagi 100 berapa? Ya. Oke. Sekarang nomor 3. Oke, kamu bisa memanfaatkan yang di depan itu ya. Sementara ini kuliah bawa ke kelompok 1 dulu. Oke? Paham kan caranya? Oke, sekarang kuliah bawa ke kelompok 1 dulu. Iya. Oke, kamu lihat di sini. Nah, di sini ada angka. Kalau ada panah hijau berarti dia panah yang ke bawah atau turun. Ya, 4. Kamu bisa dulu LKPD-nya biar tidak terbias. Oke, sekarang kamu lihat nomor 1. 1 hektometer berapa dekameter? Kalau hektometer mana? Nih, mau ke dekameter berarti turun berapa tangga? Silakan dimasukkan ke sini. Bisa. Bisa. Oke. Kalau turun 1 tangga diapakan tadi? Dikalikan berapa? Oke, berarti 1 hektometer berapa dekameter? Iya. Udah ya nomor 1. Oke, sekarang nomor 2. Oke, nomor 2. Dari sentimeter ke meter. Sentimeter mana? Oke, berarti mau ke meter. Meternya mana? Naik atau turun? Naik. Yuk, kamu ambil angkanya. Kalau naik berarti panahnya yang kuning kembali. Yuk, berdirinya dari mana? Dari sentimeter ke meter. Kamu ambil. Naik berapa tangga dulu? Oke, berarti 1 ditaruh di atas desimeter. Ya, kemudian oke, naik berapa tangga? Kalau naik berapa tangga? Kalau naik 2 tangga berarti diapakan? Dibagi berapa? 100. Kan kalau 1 tangga 10. Berarti kalau 2 tangga 10, 100. Yuk, 1000 dibagi 100. Kamu hitung. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga dulu, meter ke kilometer. Meter di mana? Oke, kilometernya mana? Oke, berarti kamu tinggal memasukkan angka sesuai tangga naiknya. Ya, jangan sampai kebalik kanannya. Ya, balik. Oke, naik berapa tangga itu? Susah banget. Oke, naik berapa tangga? Kalau 3 berarti diapakan? Kalau naik dibagi berapa? 2000 dibagi 1000 dapat berapa? 3000 dibagi 1000. 2000 dibagi 1000. Dapat? Iya. Kan kemarin sudah belajar tentang perkalian dan pembagian. Masa lupa? Ya, diambil lagi. Sekarang nomor 4. Kamu pahami. Yuk, nomor 4.
2 meter. Iya. Panjang gitu, panjang kain tersebut adalah 2 meter. Itu berapa sentimeter? Oh, bisa memanfaatkan medianya. Meter ke sentimeter. Ya, bagaimana? Kenapa? Oh iya, nomor apa? Kita lanjut ya. Sudah. Tadi bisa ditanya. Bagaimana? Nomor 4 ya. Seorang penjual kain mengukur kain untuk dipotong. Setelah diukur, ia memotong kain sepanjang 2 meter. Berarti panjang kain tersebut adalah ya meter dijadikan sentimeter. Naik apa turun? Adri sudah dicoba pakai ini. Bener naik apa turun? Kamu perhatikan di sini. Meter ke sentimeter. Berarti dari sini ke sini. Oke, ambil dulu ya. Kita manfaatkan medianya. Oke, sekarang aku coba seperti cara yang sudah Buya ajarkan tadi. Kalau dari meter ke sentimeter, mana panahnya yang dipakai? Masa di situ? Tapi di mana turunnya? Dia dari sini berarti turun ke sini, berarti yang diisi adalah yang di meter. Ayo panahnya mana? Oke, kemudian berarti turunnya berapa tangga? 2. Kalau turun 2 tangga diapakan? Dikali apa bagi? Dikali berapa? Turun 2 tangga. Ayo kalau turun 2 tangga dikali apa dibagi? Turun dikali berapa? 100. Berarti 2 kali 100 ketemu 200. Bagaimana bisa menggunakan medianya? Sudah selesai mengerjakannya? Oke, sudah medianya kita kumpulkan depan lagi. Oke ya, selanjutnya kalau sudah selesai mengerjakannya, kita akan mempresentasikan hasil pengerjaan kalian, hasil diskusi kalian. Yuk, switch dimulai dari siapa? Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang maju? Ayo beradil. Loh, ini toh, kamu itu switch antara kelompok 1 kelompok 2 mana yang presentasi dulu? Yuk. Berarti kelompok 2 presentasi dulu. Ya, dari kelompok 2 makanannya siapa yang buatnya keras ya? Oke, Kami dari kelompok
4,5 jengkal 60 cm. Pandu. Nama Pandu 4,5 jengkal 60 cm. Jessica 5,5 jengkal 60 cm. Nama Firza 4,5 jengkal 60 cm. Apakah hasil pengukuran berbeda? Simpulkan. Panjang meja saat diukur dengan jengkal tidak sama karena setiap tangan atau jengkal berbeda. Tetapi panjang meja diukur dengan penggaris ukurannya tetap. Jika panjang tetap akan ukurannya akan tetap sama. Jadi jengkal masuk di alat ukur tidak baku. Jika penggaris termasuk yang bisa disebut alat ukur baku. Oke, selanjutnya ya, langsung. Nomor 1, 1 meter sama dengan 10 desimeter. Loh, Nomor 2, 10 cm sama dengan 10 meter. Nomor 3, 2000 meter sama dengan 10 kilometer. Nomor 4, seorang pejual kain mengukur kain untuk dipotong. Setelah diukur, ia memotong kain sepanjang 2 meter. Berarti panjang kain tersebut adalah 200 cm. Nama menenun sebuah kayu yang panjangnya 300 cm. Berarti panjang kayu sama dengan 3 meter. Oke, ini dari kelompok 2. Apakah kelompok 1 punya jawaban yang berbeda? Berbeda. Oke, kalau berbeda nanti kita beri kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya ke depan. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo dari kelompok 1. Iya, nanti beri. Oke, Adit tolong bantu tutup pintunya ya, Adit. Oke, dari kelompok berapa kamu? Bunda Pra. Oke, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saat diukur menggunakan jengkal 4,5 jengkal. Panjang menggunakan penggaris 60 cm. Saat diukur menggunakan jengkal 4,5. Saat diukur dengan penggaris 60 cm. Geza. Saat diukur dengan jengkal 3,5 jengkal. Saat diukur dengan penggaris 60 cm. Ija. Saat diukur dengan jengkal 4,5 jengkal. Saat diukur dengan penggaris 60 cm. Oke, kesimpulannya bagaimana? Berbeda karena ukuran jengkal berbeda-beda dan jengkal adalah alat ukur tidak baku, sedangkan penggaris ukurannya sama dan penggaris adalah alat ukur baku. Oke, sip. Selanjutnya, di halaman selanjutnya kan masih ada. Ya. Nomor 1 meter sama dengan 10 gram. 1000 cm sama dengan 10 meter. 2000 meter sama dengan 20 meter. Seorang penjual kain untuk kain untuk dipotong. Dia memotong Oke, di bangku memperhatikan ya. 2 meter. Berarti penjual panjang kain tersebut adalah 200 cm. Bapak mengukur sebuah kayu yang panjangnya 300 cm. Berarti panjang kayu sama dengan 3 meter. Oke, sudah kita sebentar dihitung dulu. Sudah. Sudah dibacakan semua hasilnya. Oke, demikian Kemudian presentasi dari kelompok 1. Oke, terima kasih Kesha. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Sekarang LKPD-nya di Bagaimana bisa mengerjakannya?
panjang batu. Oke, di sini sudah benar jawaban kalian. Kemudian 1 hektometer berapa dekameter? 1 hektometer ke dekameter ya. Hekto ke deka berarti turun 1 tambah dikalikan 10. Oke, jawabannya benar 1 dekameter. 1000 cm berapa meter? Dari cm ke meter naik 2 tangga dibagi 100. Oke, 10 dibagi 100 jawabannya adalah 10 meter. Benar. Yang ketiga, 2000 meter berapa kilometer? Meter ke kilometer naik berapa tangga? 1, 2, 3. Naik 3 tangga dibagi 1000. 2000 dibagi 1000 jawabannya adalah 2. Oke, benar. 2 meter berapa? 2 cm. Berapa sentimeter? Meter ke sentimeter turun berapa tangga? 1, 2 dijadikan 100. Oke, jawabannya benar. Baik, ternyata jawabannya sudah benar semua. Nah, karena kalian tadi sudah mengerjakan semua KPJ kalian, apakah di sini ada yang belum paham untuk materinya? Sudah paham? Sudah paham ya? Kalau gitu kita tarik kesimpulan bersama-sama. Jadi contoh alat ukur baku apa saja? Penggaris, meteran gulung, meteran pita. Dikatakan sebagai alat ukur baku jika bagaimana? Jika ukurannya sama, ketika dihitung panjangnya sama. Kemudian alat ukur tidak baku ada apa saja? Ada apa? Ada hasta, ada lengan, ada langkah, ada debat. Dinyatakan sebagai alat ukur tidak baku karena antara yang satu dengan lainnya hasilnya tidak sama. Kemudian ada satuan panjang. Apa satuan panjang yang baku? Mulai dari apa tadi? Kilo, hekto, deka, meter, terus apa ini? Terus ini namanya apa anak? Satuan panjang baku. Jadi harus bisa membedakan ya. Kalau satuan ini berarti pakai meter. Kalau alat ukur berarti ya alatnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi Buya sudah menyampaikan untuk penilaiannya ya. Jadi Buya akan membagikan soal evaluasi. Ada 10 nomor dikerjakan secara mandiri. Kita duduknya seperti ini aja nggak apa-apa. Kita udah kembali ke kelompok ke tempat duduk masing-masing. Jangan lupa dikasih nama, kelas dan nomor absen. Dikerjakan secara mandiri, bukan turunan, oke? Katanya tadi sudah paham. Oke. Yang di atas meja pensil, ballpoint boleh, pakai pensil juga boleh. Jangan sendiri ya. Ya, jangan lupa dikasih nama. Belum? Hari ini tanggal 12. Maksudnya sentimeter ya? Ya, nomor 8 itu soalnya ya yang benar. Panjang kolom dina 400 meter. Berapa panjang kolom dina dalam satuan sentimeter? Gitu ya soalnya. Lihat gitu ya.
belum? Yang nomor 4 itu loh. Ya apa? 5 kilometer berapa meter? Dijadikan desimeter berapa? Jika nomor 7 itu 15 kilometer ya, kurang P itu 15 kilometer. Iya, tambahin P. Ya, kalian bisa melihat yang di depan ini, membantu ya. Ini dihafalkan ini seperti lagunya tadi. Itu dikerjakan sendiri, buat terawih sendiri.
bentuk benda dari kayu menjadi, misalnya kayu kan tadi aku menyebutkan jendela terbuat dari kayu, kemudian meja juga terbuat dari kayu. Jadi di pembelajaran besok kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk benda dari kayu menjadi benda-benda yang bisa digunakan seperti meja, jendela, dan lain sebagainya. Baik, untuk hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini. Jadi tadi karena Adit memimpin doa, sekarang Adit juga memimpin doa sebelum pembelajaran kita akhiri. Yuk, Adit silakan dipimpin doa. Di tempat gerak, 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 gerak. Selamat siang, Bu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Adit dan juga anak sekalian. Baik, pembelajaran hari ini kuliah hati-hati di jalan, belajar di rumah ya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.